Baik, terima kasih. Saya Fitri Anissa. Saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari profiling peserta didik dua kasus yang dikaitkan dengan teori tahapan perkembangan. Eh, Sebelum berlanjut kepada hasil dari observasi profiling peserta didik, tentu dimulai dari latar belakang dari mengapa observasi ini dilaksanakan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, tentu peserta didik itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, pertumbuhan ini berkenaan dengan hal yang dapat dihitung, yaitu pertumbuhan fisik seperti berat badan, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan ini lebih kepada hal yang kompleks, yaitu sebagai hasil dari proses kematangan. Salah satu contohnya yaitu perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, dan perkembangan moral. Lalu, mengapa sebagai guru kita perlu memahami tahapan perkembangan peserta didik ini, tentu supaya dapat mengetahui masalah yang dihadapi dan kebutuhan peserta didik. Jadi, pengetahuan inilah yang akan menjadi bahan acuan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai gitu, dilihat dari tahapan perkembangannya. Nah, langkah awal saya untuk mengetahui tahapan perkembangan peserta didik ini yaitu dengan melakukan observasi. Dengan menggunakan panduannya, di mana terdapat aspek-aspek yang akan diobservasi. Yang pertama yaitu identitas peserta didik. Jadi ada dua peserta didik yang saya amati. Yang pertama yaitu Arya dan yang kedua adalah Idris. Keduanya itu merupakan peserta didik laki-laki dan berusia 15 tahun. Dan untuk memudahkan penjelasan saya untuk selanjutnya, saya menggambarkan Arya dengan ikon gambar berbaju warna abu-abu, sedangkan Idris berbaju warna biru. Nah, aspek pertama yang saya amati itu adalah etik dan budaya. Kedua peserta didik ini memiliki etik dan budaya yang sama, yaitu Jambi, namun tidak ditemukan khas dari kebudayaan Jambi tersebut yang mencolok, dilihat dari cara bicara dan aksen. Jadi ketika kedua peserta didik itu berinteraksi, tidak terdapat kekhasan dari budayanya, seperti aksen gitu. Karena kedua peserta didik ini pun menggunakan bahasa Indonesia ketika melakukan interaksi kepada teman sebayanya. Selanjutnya yaitu status sosial ekonomi. Terdapat perbedaan status antara kedua peserta didik yang saya amati. Untuk kasus Arya, status sosial ekonominya itu adalah menengah ke atas. Ini dapat dilihat karena Arya memiliki privilege berupa berasal dari salah satu SMP favorit di Jambi, dan dilihat juga dari fasilitas belajar Arya yang mumpuni, di mana ia didukung oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya itu menyediakan Arya tablet, sehingga proses pembelajaran Arya pun menjadi lebih baik karena melalui tablet tersebut dia dapat belajar terutama bahasa Inggris. Itu dia bisa menonton film bahasa Inggris dan mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris. Untuk status sosial ekonomi Idris itu adalah menengah ke bawah, dilihat dari kondisi ekonomi keluarganya, dan dia pun mempunyai tanggung jawab bekerja sepulang sekolah, yaitu menjaga toko tembakau gitu. Jadi, namun tanggung jawab bekerja ini bukan paksaan dan permintaan dari orang tua Idris, namun tetapi uh, keputusan dari Idris sendiri. Nah, aspek selanjutnya yaitu minat. Minat ini berkaitan dengan gairah atau kecenderungan rasa hati yang tinggi untuk mencapai suatu tujuan, yang pada hal ini saya batasi menjadi cita-cita di masa depan. Melalui observasi, saya menemukan bahwa cita-cita Arya itu yaitu menjadi abdi negara dan ingin masuk ke sekolah kedinasan. Sedangkan Idris belum mempunyai cita-cita yang jelas mengenai apa yang ia mau di masa depan. Tapi satu hal yang pasti dia menyampaikan bahwa dia ingin melebihi orang tuanya. Jadi tidak ingin merubah kondisi ekonomi keluarga lebih tepatnya.
Nah, aspek selanjutnya adalah motivasi. Motivasi ini berkaitan erat dengan minat karena ketika peserta didik itu mempunyai cita-cita yang jelas, tentu eh, timbul motivasi karena motivasi ini didapatkan ketika ia ingin mencapai sesuatu gitu. Untuk kasus Arya, ia mempunyai motivasi yang tinggi karena dia sadar bahwa ia perlu menguasai pembelajaran dan ia merasa bahwa ia perlu mempersiapkan diri untuk dapat masuk ke sekolah kedinasan. Jadi motivasinya itu tinggi karena minatnya itu tadi. Nah, dilihat juga dari partisipasi aktifnya ketika proses pembelajaran, yaitu aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Kemudian ketika Arya pun menemui kesulitan yang dihadapi, ia tidak enggan untuk bertanya kepada guru. Idris juga sama, ia mempunyai motivasi yang tinggi, namun pada saat observasi, saya menemukan bahwa prakteknya itu tidak sejalan dengan apa yang dia sampaikan. Karena ketika proses pembelajaran itu, Idris tidak banyak terlibat gitu dalam proses diskusi. Mungkin ini juga salah satu akibat dari kecenderungan rasa rendah hati Idris, karena memang Idris itu berasal dari salah satu SMP yang kurang terkenal gitu daripada teman-teman di kelasnya. Jadi dia merasa bahwa uh, insecure atau rendah diri. Jadi dia lebih banyak memberikan peluang kepada teman-temannya untuk berpartisipasi daripada dia sendiri. Namun yang paling hal menarik yang saya temukan lagi yaitu saya menemukan bahwa Idris itu mengerjakan tugas di perpustakaan. Nah, ini adalah salah satu indikasi yang penting bahwa ternyata memang dia sebetulnya dia tuh mempunyai motivasi yang tinggi, tapi memang terkendala uh, hanya saja terkendala lingkungan pertemanan. Jadi dia memang butuh teman yang dapat merangkul dan menuntun dia gitu. Pada saat dia mengerjakan tugas itu memang dia ditemani dengan satu teman yang bisa mengajari dia. Nah, mungkin di kelasnya dia tidak menemukan hal ini, sehingga di kelas itu keterlibatan dia tuh sedikit. Nah, selanjutnya adalah gaya belajar. Terdapat variasi gaya belajar terhadap dua peserta didik yang saya amati. Arya itu mempunyai gaya belajar visual, di mana dia merasa dapat mudah menyerap informasi itu ketika memahami gambar dan bagan daripada instruksi tertulis. Jadi, ketika media pembelajarannya itu berupa gambar, dia lebih lebih masuk gitu. Sedangkan Idris mempunyai gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar ini uh, dia akan lebih mudah memahami atau menyerap informasi itu ketika melibatkan banyak pergerakan tubuh atau eksperimen. Nah, gaya belajar kinestetik ini juga suka menggunakan berbagai peralatan dan media. Kemudian mengenai model belajar, terdapat perbedaan juga antara Idris dan Arya karena Arya lebih suka belajar secara individu, sedangkan Idris lebih suka belajar secara kelompok. Arya lebih suka belajar secara individu karena dari observasi dan wawancara, dia menyampaikan bahwa belajar individu itu akan lebih banyak memudahkan dia karena dia bebas menentukan kecepatannya belajar. Jadi dia tidak perlu repot menunggu temannya. Kalau belajar secara kelompok itu dia harus menunggu temannya yang kadang terlambat atau kadang terlalu cepat gitu. Apalagi dia mempunyai pengalaman yang buruk karena ketika belajar secara kelompok itu beberapa dari temannya itu tidak banyak berkontribusi gitu. Sedangkan dalam kasus Idris dia suka belajar secara kelompok karena dia merasa bahwa eh, belajar secara kelompok itu memfasilitasi dia untuk berkolaborasi dan mendapatkan banyak sudut pandang gitu. Jadi ketika dia menemukan kesulitan pun dia bisa menanyakan kepada anggota kelompoknya gitu. Jadi bisa brainstorming. Nah, selanjutnya adalah kemampuan awal. Kemampuan awal Arya itu lebih baik, tentu ini sangat dipengaruhi oleh privilege yang dia punya karena latar belakangnya tadi, yaitu berasal dari salah satu SMP favorit di Jambi, di mana pada SMP itu pun dia terdapat diwadahi kegiatan, yaitu apalagi kemampuan awal bahasa Inggris ya, khususnya bahasa Inggris, karena dalam
di SMP dia itu terdapat kegiatan English Day, jadi satu hari itu ia harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, tentu dari kegiatan ini pun menjadi sarana atau memfasilitasi dia dalam meningkatkan keterampilan bahasa Inggrisnya. Jadi tentu kemampuan awal Arya itu akan lebih baik. Sedangkan kemampuan awal Idris itu kurang karena memang paparan atau exposure bahasa Inggris Idris sendiri itu memang kurang. Bahkan bila ditanyakan lebih lanjut, Idris itu jarang sekali mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris ataupun menonton film-film berbahasa Inggris gitu. Lingkungan pertemanannya pun tidak banyak mendukung mengenai paparan bahasa Inggris ini. Nah, dari profiling dan aspek-aspek yang telah diamati tadi, bisa kita tarik kesimpulan mengenai tahapan-tahapan perkembangan kedua peserta didik ini. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Kedua peserta didik ini telah sampai kepada tahap operasional formal, di mana pada tahap ini kedua peserta didik itu sudah mampu menalarkan pikiran secara abstrak dan logis, dan sanggup memecahkan masalah sendiri. Jadi perkembangan kognitif Arya dan Idris itu sudah sangat baik, karena ini bisa dilihat dari pada proses pembelajaran itu Arya sudah mampu menyampaikan pendapat ataupun menjawab sesi tanya jawab itu secara logis dan tepat gitu. Kemudian Idris pun dapat memecahkan masalahnya sendiri berupa masalah keuangan dia, uang saku dia dengan uh, mempunyai pekerjaan gitu. Jadi bisa disimpulkan perkembangan kognitif kedua peserta didik tersebut itu sudah cukup baik. Nah, selanjutnya adalah perkembangan Erikson. Terdapat 8 tahapan perkembangan pada 8 tahapan, dan kedua peserta didik yang saya amati telah sampai kepada tahap kelima, yaitu tahap identity versus role confusion. Jadi pada tahap ini itu peserta didik itu sedang mencari jati dirinya. Mereka akan mencari tahu apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin lakukan di masa depan, di mana mereka ingin tinggal, dan sebagainya. Nah, dalam kasus Arya, dia telah mencapai tahap identity, karena dia sudah mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang ia mau di masa depan, yaitu menjadi abdi negara. Sedangkan Idris berbeda dengan Arya, Idris itu masih berada pada tahap role confusion atau kebingungan identitas, karena dia sendiri pun belum menemukan cita-cita yang jelas dan apa yang ia ingin lakukan setelah lulus dari SMA. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Jadi kedua peserta didik yang saya amati memiliki perkembangan yang baik, atau bila dikaitkan dengan teori itu telah sampai kepada tahap perkembangan moral level 2 Kohlberg, yaitu penalaran konvensional. Ini dapat dilihat dari perilaku kedua peserta didik di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu moral dari peserta didik itu baik karena mereka dapat menghargai keberadaan guru di kelas, baik guru mata pelajaran dan guru PPL gitu. Karena memang terdapat stereotip bahwa peserta didik itu banyak meremehkan guru PPL karena bukan merupakan guru tetap gitu. Nah, kemudian juga dilihat dari cara berbicara mereka yang sopan dan menggunakan bahasa yang baik. Mereka juga menghargai perbedaan yang ada di dalam kelas. Mungkin perkembangan moral yang sedikit melenceng itu memang dilihat dari cara berpakaian mereka, yaitu Idris itu bisa dilihat kadang ia suka mengeluarkan seragamnya gitu. Jadi seragamnya itu tidak terlihat rapi dan layak gitu. Namun mungkin ini juga dikarenakan karena ia ingin merasa terlihat keren saja gitu. Jadi tidak tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan moralnya, karena secara umum perkembangan moral mereka itu Idris dan Arya itu baik. Nah, kemudian perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini sangat dipengaruhi oleh gaya pengasuhan orang tua di rumah. Dalam kasus Arya, gaya pengasuhan orang tuanya itu otoritatif, di mana orang tua Arya itu memberikan kebebasan kepada Arya untuk melakukan hal yang diinginkan Arya, namun dalam batasan-batasan tertentu. Jadi Arya itu diberikan kebebasan untuk mengeksplor diri, mengekspresikan diri, namun dalam batasan yang sepatutnya gitu. Ini juga dapat dilihat dari kebebasan Arya
untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sekolah yaitu Paskibra. Jadi di situ menjadi tempat bagi Arya untuk mengekspresikan dirinya. Eh, jadi dan eh, jika dikategorikan dengan lingkungan atau teman sebaya, Arya ini juga termasuk kepada anak populer. Jadi dapat disimpulkan perkembangan sosial Arya ini baik karena dia dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya dengan baik. Berbeda dengan Arya, Idris itu mempunyai gaya pengasuhan orang tua yaitu pengabaian. Namun pengabaian di sini tidak sampai pada titik pengabaian yang ekstrim, namun pengabaian di sini diartikan sebagai orang tua Idris itu tidak banyak ikut campur atau tidak banyak terlibat dalam keputusan-keputusan dalam hidup Idris gitu. Ini dapat dilihat bahwa jam main Idris itu ketika saya tanyakan dia itu jam mainnya itu pukul 9 malam sampai jam 12 malam gitu kan. Memang ini jarang ditemukan ya pada kasus peserta didik yang masih dalam bangku SMA. Nah, namun ini terjadi pada Idris. Namun tetapi dapat dilihat walaupun dengan gaya pengasuhan yang berbeda, kedua peserta didik ini mempunyai perkembangan sosial yang baik. Mereka dapat bersosialisasi, berinteraksi baik dengan teman sebayanya dan bukan merupakan peserta didik yang dikucilkan. Nah, kemudian perkembangan bahasa. Melalui observasi juga saya temukan perkembangan bahasa kedua peserta didik ini baik karena mereka dapat memproduksi bahasa dengan baik dan tepat ketika berinteraksi baik kepada teman ataupun guru dalam situasi formal maupun informal. Kemudian mereka juga dapat memahami pernyataan-pernyataan yang kompleks serta dapat meresponnya dengan sesuai. Ini saya lihat ketika proses pembelajaran pada saat diskusi dan tanya jawab. Jadi dari Idris maupun Arya mereka itu sudah dapat memahami pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru dan mereka pun dapat merespon dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami gitu, tidak berbelit-belit. Jadi perkembangan bahasa kedua peserta didik ini adalah baik. Nah, dari profiling aspek-aspek yang saya amati dan tahapan perkembangan kedua peserta didik ini, saya dapat menyimpulkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Terdapat 3 permasalahan yang mereka hadapi. Yang pertama itu adalah perbedaan latar belakang dan faktor pendukung belajar seperti lingkungan. Seperti yang saya sampaikan, latar belakang yang dimiliki Arya dan Idris itu sangat timpang karena Arya itu mempunyai latar belakang yang lebih baik dari lingkungan keluarga maupun lingkungan teman sebaya. Jadi dalam proses pembelajaran Arya pun dapat lebih maksimal daripada Idris gitu karena pendukung-pendukungnya tadi itu lebih baik. Sedangkan Idris dari exposure-nya bahasa Inggris pun kurang, kemudian lingkungan pertemanan juga yang belum mendukung, dan juga fasilitas yang Idris punya juga tidak sebaik dengan dari Arya gitu. Namun perbedaan latar belakang ini tentu tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh guru, dan yang bisa dilakukan oleh guru adalah memperhatikan permasalahan-permasalahan yang kedua dan yang ketiga, yaitu permasalahan mengenai perbedaan gaya belajar dan perbedaan model belajar. Jadi Arya mempunyai permasalahan yang dihadapi itu adalah ia lebih cenderung suka gaya belajar visual dan model belajar secara individu. Sedangkan Idris gaya belajarnya itu cenderung kinestetik dan model belajarnya itu secara berkelompok. Hal apa yang dapat saya lakukan sebagai guru untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh kedua peserta didik ini sesuai dengan tahapan perkembangannya. Jadi saya dapat merancang pembelajaran dan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan peserta didik tersebut. Jadi rancangan ini mengacu kepada kebutuhan mereka sehingga pembelajaran yang mereka dapatkan pun akan lebih bermakna begitu. Nah, dalam kasus Arya itu seperti kita tahu tadi bahwa ia
yang memiliki gaya belajar visual dan model belajar individu. Nah, jadi RPP yang saya rancang itu berupa materi pembelajarannya itu teks deskripsi, dan media pembelajarannya akan saya pakai itu berupa poster. Kenapa poster? Karena memang gaya belajar supaya dapat memfasilitasi gaya belajar Arya yaitu visual, karena dia akan lebih mudah memahami informasi itu yaitu teks deskripsi dengan melihat gambar daripada saya harus menjelaskan dalam bentuk teks begitu. Kemudian LKPD-nya pun berupa tugas individu untuk memfasilitasi model belajarnya tadi, dan hasil akhir dari LKPD ini itu adalah membuat poster sama seperti contoh dari media pembelajaran yang saya terapkan tadi. Jadi hasil akhirnya itu semua peserta didik akan membuat poster secara individu sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Jadi kreativitas dan peserta didik dapat mengekspresikan kreativitasnya dalam pembelajaran ini gitu. Dan dalam pembuatan posternya pun dapat dilakukan melalui website Canva, karena dalam website tersebut terdapat banyak template-template yang tersedia untuk dapat dipilih oleh peserta didik gitu. Jadi ketika mereka bingung ingin membuat poster seperti apa, terdapat contoh-contoh dari Canva tersebut gitu. Kemudian untuk RPP yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan peserta didik kedua yaitu IDRIS, yaitu gaya belajar kinestetik dan model belajar secara berkelompok. Jadi RPP yang telah saya rancang itu materinya masih sama yaitu teks deskripsi, namun medianya yang berbeda karena sebelumnya medianya adalah poster untuk mendukung gaya belajar visual. Sekarang saya menggunakan media belajar berbentuk PowerPoint. Yang berbeda adalah LKPD yang saya rancang untuk kasus Idris ini yaitu berupa menyatukan kembali teks yang telah digunting secara acak menjadi teks deskriptif yang baik. Jadi saya nanti akan mempersiapkan teks deskriptif yang sudah digunting-gunting secara acak, dan saya ingin peserta didik itu bekerja secara kelompok untuk menyusun kembali teks-teks yang acak tadi menjadi teks yang baik gitu, dengan susunan yang baik. Nah, ini untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik karena akan melibatkan banyak gerakan tubuh, akan melibatkan banyak eksperimen dan kolaborasi bersama teman kelompok. Nah, dalam pelaksanaan pembelajarannya pun saya akan menggunakan kuis Kahoot sebagai sarana untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik juga, di mana di situ akan melibatkan banyak gerakan tubuh karena menggunakan handphone dan harus melihat proyektor di depan. Kemudian juga memfasilitasi model belajar secara kelompok tadi, yaitu dengan menyusun secara bersama, dan juga dalam kelompok itu saya akan terdapat tim leader gitu. Jadi di dalam setiap kelompok itu nanti ada ketuanya, ketua yang akan menuntun kelompok-kelompoknya. Jadi supaya pembelajaran itu akan terjadi lebih efektif dan efisien gitu. Nah, inilah hasil dari RPP yang saya buat berdasarkan dari kebutuhan dan permasalahan perkembangan dari peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.